Mari kita belajar hari ini, tema kita mature, ya, dewasa, seperti itu. Ya. Saya akan kasih tema kita minggu ini immature, ya, atau Peter Pan syndrome. Ya, saya kasih tema itu ketika ketidakmatangan mensabotase kemaksimalan Anda. Ya. Ketidakmatangan, ketidakdewasaan itu bisa mensabotase hidup Anda. Nah, kita belajar hari ini, ya, biar kita semua menjadi orang yang didapati Tuhan bertumbuh ke arah Kristus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, juga sudah ada di sana, dari Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14. Ya, di dalam LAI dikasih tema di sana itu peringatan supaya jangan murtad. Ya, saya akan bacakan, bisa PowerPoint mengikutinya, multimedia. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam mendengarkan. Ya, saya kirim kemarin materinya. Coba ditampilkan, ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita pahami, ya, siapa orang-orang kitab Ibrani ini, siapa penulisnya? Diperkirakan penulisnya adalah Rasul Paulus. Ya, Ibrani ini dituliskan kepada orang-orang percaya dari bangsa Yahudi. Ya, mereka sejak peristiwa penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di Yerusalem, mereka ini menyingkir semuanya. Ya, mereka keluar dari Yerusalem. Nah, di sana mulai kekristenan mulai menyebar. Tetapi orang-orang Yahudi ini yang berkelompok-kelompok ini, ya, Rasul Paulus menemukan bahwa mereka itu enggak matang-matang. Sebab apa? Sebab seharusnya mereka itu adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pertama-tama, betul tidak? Mereka yang mendengarkan hukum Taurat Musa sejak kecil. Mereka yang mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus sendiri. Mereka yang menikmati juga pengajaran dan kuasa Allah melalui para rasul-rasul juga. Tetapi rasul-rasul menemukan, Paulus menemukan bahwa orang-orang ini, meskipun dilihat dari sudut umur pertobatan mereka sudah cukup lumayan tuanya. Tetapi didapati dalam karakter, dalam hidupnya, mereka tidak dewasa-dewasa. Saya nggak tahu berapa banyak di antara Bapak Ibu yang sudah 15 tahun jadi orang percaya. Ada yang di atas 20 tahun. Lahir baru loh, ya, hitungannya bukan lahir dari keluarga Kristen. Lahir baru sudah lebih dari 20 tahun ada? Oh, belum ada, ya. 15 tahun ke atas, yang sudah 15 tahun lebih. Oh, ada beberapa orang, ya, ada juga yang malu gitu, ya. Gini. Yang 10 tahun. Oh, masih cuma baru semua. Gak apa-apa, Bapak Ibu. Ya, dengarkan saja. Ya, kalau Anda masih baru-baru bertobat, ya, ini mungkin agak makanan keras, dengarkan saja supaya kita bertumbuh. Ya. Kita akan belajar hari ini bagaimana bisa ketidakmatangan itu mensabotase hidup kita. Ya. Ketika kita bicara tentang dewasa, sering orang berbicara tentang umur, gitu. Iya toh? Pekerjaan, punya rumah pribadi, seperti itu, kelihatan dewasa. Gitu. Orang-orang jadi pemimpin, kelihatannya orang-orang seperti ini dianggap langsung dewasa.
Tetapi ternyata seringkali didapati ketidakmatangan dalam hidup, termasuk dalam hal rohani. Ya. Jadi usia, pengetahuan, skill, dan penghasilan seseorang tidak menjamin bahwa orang itu dewasa. Ya, kata dewasa, ya, mature, ya, dalam bahasa aslinya itu dikatakan terios. Terios bisa diartikan sempurna. Ini merujuk kepada Lukas pasal 1 ayat 52. Gambaran bagaimana Yesus bertumbuh secara fisik, secara pengetahuan, secara spiritual, secara sosial. Yesus bertumbuh 4 arah. Nah, terios ini bicara tentang kesempurnaan orang diukur daripada waktu atau tahun-tahun hidupnya. Misalnya, kalau anak umur 1 tahun, dia baru belajar jalan, baru bisa mama, itu dianggap terios sempurna. Tapi anak umur 5 tahun, dia baru belajar jalan, baru ngomong papa, mama, cuma itu doang, dia tidak sempurna. Jadi terios ukurannya adalah waktu kita bertemu dengan Kristus, waktu kita mengalami pengetahuan tentang Kristus, ukurannya sesuai enggak dengan pertumbuhannya. Amin, senang ya? Itu terios. Allah dikatakan, kita semua dikatakan sempurna dari ukuran kita. Saya bertobat sekitar 20 tahun. Hitungannya Bapak Ibu, anak usia 20 tahun, apa yang dia sudah bisa lakukan? Nah, orang yang bertobat sudah 20 tahun, apa sebenarnya yang harus dia kerjakan, sudah lakukan dalam hidupnya? Apa yang mengalami perubahan? Semakin serupa enggak kepada Yesus Kristus? Ukurannya bukan pendeta, ukurannya bukan Pak Darmo, ukurannya bukan Pak Arifin, Pak Roni, bukan. Ukurannya Kristus. Karena itu jangan pernah ada orang mengukur kedewasaannya dengan orang lain. Itu nggak level, nggak cocok. Ukurannya harus Yesus. Amin. Jangan bilang, oh Pak, saya sekarang sudah lebih rohani Pak dari dia. Iya loh Pak, sudah. Enggak, ukurannya nggak cocok. Ukurannya itu harus Yesus sendiri. Nah, gitu dia. Bagaimana Yesus usia 20 tahun pertumbuhan rohaninya? Nah, mari kita mengukur semua itu Bapak Ibu. Ya, kesalahan-kesalahan kita dalam memberikan makna kedewasaan bisa membuat orang-orang misleading, artinya bahwa orang-orang bisa sesat Bapak Ibu. Kita bisa menyesatkan orang-orang banyak. Ya. Saya selalu bilang sama anak-anak saya, tanda memang kedewasaan satu tanggung jawab. Tapi bukan hanya itu saja. Tanggung jawab itu perilaku sosialmu, tetapi hubunganmu dengan Allah punya responsibility juga. Kamu harus bertanggung jawab juga. Jadi semuanya diukur dengan waktu hidup kita. Kenapa? Ketidakmatangan Bapak Ibu itu membuat kita hanya bisa dinikmati orang sementara waktu. Coba lihat gambarnya lah, lanjut Bang. Ini dia ya, mungkin ibu-ibu langsung paham maksudnya ini. Mangga muda, ya toh enak toh? Ya buat rujak, benar tidak ya? Enak nggak mangga muda buat rujak? Enak enggak? Masalahnya bukan masalah asam, enak tidak? Pernahkah orang buat rujak mangga matang? Enggak, mangga muda. Bapak Ibu, waktu sebuah mangga yang masih muda, engkau petik, engkau buat rujak, engkau menikmatinya sementara, tapi binasalah biji mangga itu karena tidak mencapai tujuan. Sebuah biji mangga, dia harus mencapai tujuannya. Apa kemaksimalannya? Dia harus menjadi pohon mangga yang baru dan menghasilkan buah-buah mangga. Amin. Amin. Senang ini.
Ketika biji mangga yang masih muda itu Anda letakkan di tanah, dia tidak mungkin akan bertumbuh. Dia kehilangan tujuan. Begitulah orang-orang yang tidak matang. Dia bisa kehilangan tujuan. Karena itu mari kita prepare baik-baik hidup kita. Kita jaga baik-baik hidup kita. Kita pastikan bahwa kita akan bertumbuh menjadi dewasa. Tidak mau hanya bisa dinikmati sekejap saja. Betul tidak? Ya, betul tidak? Betul tidak Bapak Ibu? Ya, ya. Orang di sini orang-orangnya lebih kalem ya. Ya. Mari kita lihat 10 tanda Peter Pan syndrome. Tanda-tanda orang tidak dewasa pertama itu suka membanding-bandingkan. Dia suka banding-bandingkan. Bahkan pemberiannya pun dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ya. Suka membanding-bandingkan. Dulu saya, Bapak Ibu, kalau persembahan saya agak besar, saya nggak mampu gitu ya. Biar orang lihat juga nggak apa-apa. Tapi giliran persembahan saya yang paling kecil sekali. Misalnya uang saya nggak ada nih, cuma ada 2.000 nih. Kayaknya kita malu lihat orang kita kasih 2.000. Tuhan tegur saya, kamu malu karena kamu mempersembahkan kepada Tuhan itu. Ada yang salah dengan itu. Saya nggak butuh nilainya. Saya butuh ketulusan hati Tuhan. Jangan malu dilihat orang 2.000. Kenapa kamu malu orang kamu memberi buat Tuhan? Orang-orang ini suka membanding-bandingkan. Ingat gak peristiwa janda yang ngasih 2 peser? Karena orang-orang kaya itu memberi besar-besar. Ya, kadang-kadang sekopok gitu, 100 ribuan. Ya, gitu. Lalu dia mulai membandingkan, Bapak itu nasinya sedikit, nggak rohani. Ya. Bapak Ibu dengarkan ya, jangan membanding-bandingkan. Lalu kedua, suka asumsi. Orang ngomong apa dia berasumsi beda. Patokan kita nggak boleh asumsi Bapak Ibu. Saya suka generasi sekarang ya, saya senang ya. Generasi sekarang ini generasi yang berani jujur. Saya termasuk generasi yang lahir tidak berani jujur. Kenapa? Saya takut sama orang tua. Jadi saya selalu mencoba membuat mereka senang. Saya tidak berani berargumen dengan orang tua. Tapi saya lihat anak-anak saya ini berani berargumen. Bagi saya itu sebuah kejujuran yang bisa saya nikmati. Anak-anak sekarang sudah jujur. Nah Bapak Ibu dengarkan saya. Orang-orang Kristen yang dewasa, mereka nggak suka asumsi. Mereka cari kebenaran. Mereka cari kebenaran. Ketiga, digerakkan oleh perasaan, bukan kebenaran tadi. Perasaan yang menggerakkan dia. Waktu pengen melayani, dia melayani, dia semangat. Waktu nggak pengen, dia bilang, bisa nggak saya berhenti dulu ya? Tidak ada konsisten. Kalian digerakkan oleh perasaan, mood. Ya. Ini anak-anak namanya. Lalu hubungan dengan Tuhan pun turun naik Bapak Ibu. Seperti roller coaster. Lamban untuk hal-hal tadi. Orang-orang seperti ini. Ya. Berkali-kali dihotbah dari depan. Berkali-kali dihotbah dari depan. Enggak juga ngerti-ngerti. Tetap juga melakukan. Ya, di tempat kami itu di Dewi Tua-Tua dulu. Ya, Bapak Ibu. Saya sampai bilang mereka, kalian naik motor, melanggar peraturan, kendaraan umum, naik kendaraan pribadi, melanggar peraturan, kamu memang anak Medan. Tapi kamu bukan anak kerajaan. Anak kerajaan itu taat hukum, pakai helm. Di sini Pak pasti pakai helm semua, pakai motor, betul tidak ya? Kalau nggak keterlaluan. Kita jadi anak Medan, tapi bukan anak kerajaan. Allah mencari anak kerajaan.
Bukan anak Medan yang dicari. Kalau anak Medan dia cari, rusuh nanti surga. Ya dong? Banyak kuli nanti di surga tanah. Ya dong? Nah, kalau kita bawa motor sudah ada turun parkir aja di sana punya. Nah, gitu kan bahaya. Dia cari anak raja, ya. Jadi cepat untuk rohani turun dewasa. Cepat tanggap apa yang Allah inginkan. Langsung tanggap, mengerti. Selanjutnya, tidak suka berkorban kalau tidak memberi keuntungan kepada dirinya. Dia mau berkorban tapi harus ada keuntungannya. Ya, Bu, saya beri ini tuh untuk ini, tapi nama saya dikatakan di atasnya, Bu, ya. Ya, besar-besar kalau bisa. Nah, dari Bapak Willy Silalai yang terhormat. Jadi dia mau melakukan berkorban apa itu asal memberi keuntungan. Ya, itu dia. Berapa waktu lalu Pak Arifin ngomong my, itu aja dia tahu. Aku, punyaku. Nah, menolak disiplin rohani. Orang seperti ini menolak disiplin. Datang terlambat, nggak bisa ditegur, nggak punya waktu-waktu dengan Tuhan, ya nggak ikut doa. Kalau ditegur sedikit ngambek, pindah gereja. Seperti itulah, ya. Suka makanan susu, ya, suka khotbah ini. Kamu diberkati hari ini. Wah, Tuhan pasti memberkati usahamu. Kamu didapat keuntungan 1000 kali. Wah, dia senang kata-kata itu. Kalau setiap hari mau banyak tentang berkat. Kasihan jemaat kami di dua. Karena saya khotbah sama mereka, maaf ya, saya tidak akan pernah bicara berkat kepada kalian. Karena kalau kalian taat sama firman Tuhan, kamu pasti diberkati. Itu sudah pasti. Jadi saya nggak perlu bicarakan berkat. Tapi yang saya bicarakan senantiasa adalah keserupaan dengan Yesus. Sangkal diri, pikul salib, itu saja khotbah saya. Nikmati deh itu. Gitu. Kadang-kadang Bapak Ibu dengarkan ya, kita suka pendeta yang ngomong diberkati. Bapak Ibu, engkau nggak akan diberkati. Meskipun pendeta itu ngomong diberkati. Tuhan itu Allah yang memiliki prinsip, betul tidak ya? Betul nggak ya? Iya, dia Allah yang memiliki prinsip. Dia bekerja dengan prinsip, bukan dari perkataan orang. Ketika prinsipnya dilakukan, upahnya diberikan. Contoh, Tuhan bilang gini, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi. Itu ketika dilakukan Bapak Ibu, prinsip berlaku, upah berlaku. Jadi jangan kira Bapak Ibu kita diberkati karena banyaknya doa kita, karena banyaknya pengetahuan kita, tidak. Nggak bisa diberkati dengan itu. Allah bekerja dengan prinsip. Bahkan Yesus sendiri ngomong begini, orang yang mendengarkan perkataanku tapi tidak melakukannya, dia sama seperti orang bodoh. Jelas. Itu. Ya, ingat ini, Tuhan itu bukan Santa Claus. Tuhan itu Allah yang bekerja dengan prinsip. Taati prinsipnya, kamu pasti diberkati. Haleluya. Ya. Lanjut lagi. Oh, masih ada. Fokus pada diri sendiri. Nah, itu dia. Lalu dia tidak mau hidup di bawah otoritas. Ya. Oh, dia nggak mau di bawah otoritas. Bagi dia, kalau tunduk pada Pak Darmo itu menghina saya. Saya ini pejabat Medan. Itu kan kira-kira ya. Saya ini orang kaya di Medan. Siapa kau? Nggak bisa. Tanda anak kerajaan tunduk pada otoritas. Itu tanda anak kerajaan. Termasuk pada pemerintah. Kalau kita pada gubernur kita aja kita perlu taat, apalagi sama gembala kita. Kalau kita tidak bisa taat pada gembala kita, jangan kira Anda bisa taat kepada Tuhan. Gak bisa. Gak bisa. Itu gak ada ayatnya.
Nggak ada ayatnya. Dulu saya ketemu orang-orang seperti itu. Saya nggak. Yang saya taat hanya kepada Allah saja. Matilah kau kalau begitu. Nggak bisa kalau itu. Anda diberi pemimpin-pemimpin, bahkan di keluarga pun ada orang tua yang perlu ditaati. Amin. Amin. Nah, kayaknya kita salah pilih pembicara hari ini. Enggak lah ya Bapak Ibu ya. Bisa diterima ya. Amin ya. Saya cuma begini, memang Bapak Ibu, saya nggak suka orang dibohong-bohongin. Nggak suka. Makanya kalau ada pokok yang bohong-bohong di gereja, cerita macam-macam, saya tegur langsung. Nggak boleh, jangan dibohong-bohongin, jangan dibodoh-bodohin jemaat. Oke, mari kita lihat akibat dari Peter Pan syndrome. Apa yang disabotase? Pertama, immaturity, ketidakdewasaan dapat menggagalkan seluruh tujuan sempurna yang Tuhan rancang bagi Anda. Dengarkan ini. Sejak dalam rahim ibumu, kamu sudah diberikan sama Tuhan panggilan tujuan hidup yang harus kamu kerjakan. Aduh, saya senang sekali. Yohanes 17 bilang begini, Yesus katakan begini, Bapa, aku telah memuliakan Engkau dengan cara menyelesaikan apa yang Kau ingin. Aduh, senangnya. Saya bilang anak-anak saya, bagaimana cara memuliakan Tuhan? Kemarin anak saya bicara luar malam, memberi kepada orang miskin, belajar firman Tuhan, melayani. Saya bilang, good. Tapi apa yang terbaik, terbesar? Menyelesaikan tujuan Allah. Itulah cara terbesar memuliakan Allah. Allah nggak dimuliakan dengan haleluya. Allah nggak dimuliakan dengan itu. Kamu genapi nggak tujuannya? Kalau enggak, itu seperti orang pacaran, dia gombal. Ya, orang Jawa bilang gombal mukio. Nah, itu dia ya. Jangan begitu, ya. Jadi immaturity dapat menggagalkan seluruh tujuan sempurna yang Tuhan rancang bagi Anda. Dikatakan tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tentang apa? Tentang pengenalan akan Allah, akan Kristus. Banyak hal kata Paulus sebenarnya harus aku ajarkan sama kalian. Karena apa? Karena kalian akan semakin matang, tapi kamu sukar dijelaskan. Karena kamu lamban dalam mendengarkan. Jemaat ini lamban dalam mendengar. Maka nggak bisa dijelaskan hal-hal yang lebih mulia lagi. Coba kita lihat contoh. Lanjut. Kita lihat Saul, Bapak Ibu. Karena ada peperangan, mereka tahu bahwa harus memberikan korban kepada Allah. Saul melihat Samuel berlambat-lambat, karena didasarkan orang banyak, maka dia memberanikan diri. Bawa mari korban itu, akhir membakarnya. Selesai dia memberi korban, Samuel datang. Apa kata Samuel? Ini, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allah yang diperintahkannya kepadamu, sebab setianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Bayangkan ini. Rencana Tuhan bagi Saul, kerajaan ini akan dipimpin oleh kamu dan keturunanmu selama-lamanya. Tapi karena ketidakmatanganmu, selesai. Gagal. Pendidikan Bapak Ibu. Karena itu kita perlu banyak mendengar firman, mentaati. Ya. Orang dewasa lanjut mengejar pemenuhan. Ya, orang dewasa itu mengejar fulfillment. We help you to fulfill your destiny. Kami membantu Anda menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup Anda. Orang dewasa mengejar pemenuhan hidupnya. Anak-anak menggagalkan rancangan dalam hidup.
Lihat ini, dalam Yesaya 53 ayat 11 dikatakan, sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ini tentang apa yang Yesus lakukan di kayu salib, apa itu nubuat Yesaya. Dikatakan bahwa Yesus menjadi puas dengan apa yang dia kerjakan. Itu orang dewasa. Lanjut. Tujuan Anda hanya dapat dipenuhi selama di bumi, dalam waktu yang diberikan kepada Anda untuk mencapainya. Bapak Ibu, ini dia. Tujuan Anda hanya bisa dipenuhi selama di bumi. Begitu Anda mati, selesai. Digenapi atau tidak, itu dia hitungannya. Hanya masa waktu di bumi saja. Tujuan itu harus digenapi. Karena itu Bapak Ibu, mari fokus pada tujuan kita. Jangan pecah perhatian kita kepada hal-hal yang gak penting dalam hidup. Fokus pada tujuan. Setiap orang mengejar itu. Setiap orang mencari itu. Allah itu sekali lagi ya bukan Santa Claus. Kalau kita datang mengejar dia, mau mencari Tuhan, apa yang kau kehendaki, dia akan berikan. Kalau Anda serius mencarinya. Kalau Anda tidak serius mencarinya, dia tidak akan berikan. Kerajaan Allah hanya dikerjakan oleh orang-orang yang serius. Haleluya. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu, saya sudah lama mengajar gini, sekali selamat tetap selamat. Saya berhenti mengajar itu Bapak Ibu. Kamu saya berhenti mengajar itu. Kita harus mengejar apa yang paling utama. Kedua, immaturity, ketidakdewasaan menghambat kemaksimalan seseorang dan generasi di bawahnya. Ketidakdewasaan kita menghambat kemaksimalan kita. Dan generasi di bawah kita pun akan kena akibatnya. Itulah sebabnya saya berjaga-jaga dengan hidup saya, Bapak Ibu. Karena saya harus jadi contoh bagi anak-anak saya. Saya harus lebih maksimal dengan hidup saya, supaya mereka melihat bahwa bapaknya memang mengerjakan sesuatu dengan maksimal. Tapi jemaat Ibrani ini tidak. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Seharusnya mereka itu pengajar, Bapak Ibu. Haleluya. Seharusnya mereka pengajar orang-orang Kristen yang baru. Tetapi tidak terjadi. Mereka gagal maksimal dalam hidup mereka. Mereka gagal maksimal dalam panggilan mereka. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Apa asas-asas pokok itu? Asas-asas pokok itu adalah gini. Mereka diajarkan tentang pertobatan itu hanya dilihat daripada perilaku moral. Oh Pak, saya sudah tidak mencuri lagi. Dulu saya Pak pencuri. Dulu saya Pak tukang bohong. Sekarang Pak tidak. Saya sudah tinggalkan itu. Mereka masih memperhitungkan itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kata dosa itu? Kata dosa itu berasal dari kata hamartia. Hamartia itu bicara tentang meleset dari sasaran. Kalau saya tadi mau ke GBI dari Liltua, ke GBI Rock sini, Jalan Gatot Subroto, Bapak Ibu. Lalu saya mampir di pusat apa itu belanja? Carrefour. Ya, saya sampai Carrefour, saya duduk di situ, saya nunggu. Mana kok nggak ada gerejanya? Itu namanya saya hamartia, dosa. Meleset dari sasaran. Kalau hidup Anda meleset daripada sasaran Allah, Anda berdosa. Itu dia. Kata dosa selanjutnya baru bicara tentang moral. Tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak nonton pornografi. Itu dia. Tetapi pertama-tama melenceng dari tujuan Allah. Itu dia dosa. Ya. Jadi mari kita pahami, ya. Asas-asas pokok Anda sudah bertobat, tidak merokok lagi, puji Tuhan.
Tidak minum tua lagi, puji Tuhan. Tapi itu harus sudah ditinggalkan. Pertobatan Anda itu seharusnya sudah naik kelas. Kamu menjadi pengajar. Kamu mulai memimpin orang-orang lain. Kamu membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Itu sebenarnya levelnya harus naik. Orang dapati karaktermu sudah berubah. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Orang dewasa tidak bicara mengenai perbuatan-perbuatan yang sia-sia sebagai bukti pertobatan, tapi bicara membangun kemaksimalan dalam Kristus. Anda harus maksimal. Benar nggak kita sudah puas? Saya menanyakan itu dalam diri saya, dan saya menanyakan hal yang sama kepada anak-anak saya. Tadi dikatakan Yesus setelah penderitaannya dia puas. Maksud saya begini, Bapak. Cobalah pikirkan. Besok Anda mati, contohnya. Besok kita mati. Bukan Anda lah, saya. Bapak ini maksud saya mati, enggak. Andainya besok saya mati, ya kita semua lah sama-sama mikir. Oke? Lalu Anda bertanya dalam diri Anda pada malam-malam itu, kamu puas tidak apa yang sudah kamu kerjakan bagi Tuhan? Aduh, kamu puas tidak? Kalau kamu katakan saya sudah memberikan yang terbaik, tapi sebenarnya masih ada kurang sedikit lagi, itu kamu tidak akan puas. Bapak Ibu, di sorga, menurut pandangan saya ya, ketika orang di sorga dengan penyesalan, dia akan menyesal selama-lamanya. Karena Anda masuk level yang namanya kekal. Kekal itu tidak ada perubahan, Bapak Ibu. Itulah sebabnya Paulus katakan, I'm not ashamed. Saya tidak malu terhadap Injil. Kenapa? Dia tahu hidupnya itu bagi Kristus, matinya itu bagi Kristus. Dia tidak lalai mengerjakan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Maka dia tahu sampai pada kekekalan waktu dia mati, dia tidak mati dalam penyesalan. Dia tidak mati begini, aduh kenapa kamu kerjakan ya? Kenapa? Dia tidak bilang begitu lagi. Saya takut kita menyesal. Kamu pastikan hari ini hidupmu benar-benar kamu bisa mati puas. Karena itu Bapak Ibu, orang dewasa menolak penyesalan di akhir perjalanan. Jangan sampai kita nyesal. Aduh, kenapa ya kemarin gak aku dengar kata-kata itu ya? Kemarin kenapa gak aku ikuti kata Pak Dani? Kenapa saya? Itu penyesalan. Tapi itu penyesalan di bumi masih bisa diperbaiki. Penyesalan kekal tidak ada perubahan. Adapun umatku, penguasa mereka ialah anak-anak dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Ini kiasan Bapak Ibu. Kenapa? Pemimpin-pemimpinnya, imam-imamnya, semua kelakuannya seperti anak kecil, tidak memahami kehendak Allah. Haleluya. Bukan kekanak-kanakan dalam sifat, tapi tidak mengerti kehendak Tuhan. Yeremia bilang bertobat. Yeremia bilang ini bangsa ini akan dihancurkan, kota ini akan dirubuhkan, bait Allah ini akan dirubuhkan. Kalian akan 70 tahun di Babel sana. Jangan berperang, menyerah. Imam-imamnya bilang dan nabinya bilang, ada Allah di tengah-tengah kita. Ada damai sejahtera, saudara-saudaraku. Ada damai sejahtera, tenang. Ada bait Allah di tengah kita. Coba bayangkan. Itu pemimpinnya yang tidak mengetahui kehendak Allah. Jadi kata-kata baik-baik Bapak Ibu, nggak selalu itu baik adanya.
Kadang-kadang kata keras membawa kita pada pertobatan itu. Justru itu sangat baik. Jangan mau jadi orang Kristen yang gila pujian. Mari kita siap-siap bertobat. Maka pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, dan jalan yang kamu tempuh mereka kacaukan. Pemimpin-pemimpin mereka ternyata penyesat. Nah, ini. Kalau bapaknya sudah sesat, anak-anakmu sesat, itu kesalahanmu Bapak Ibu. Ingat ya. Bapak-bapak, selalu bapak-bapak angkat tangan bapak-bapak. Hai, jangan malu-malu Pak, angkat tangan lah Pak. Masa awal lebih lama lagi, ya dah. Dengarkan ya. Ketika anakmu sesat, ini saya sarankan saya ngomong ini saya sudah ngomong sama anak saya. Kamulah yang pertama-tama ditanya oleh bapak saudara, kenapa anakmu sesat? Jangan bilang, itu keputusannya. Yes, itu keputusannya. Tapi kamu bertanggung jawab atas itu semua. Itu saya ngomong sama anak saya. Apa ibu boleh tanya? Dengar saya bilang. Kalau kalian sesat, ini pertama kali yang tanya sama Tuhan. Kenapa? Pemimpin-pemimpin menyesatkan. Orang-orang tua menyesatkan anaknya. Karena itu jaga perilaku Bapak Ibu. Jaga hidup Anda. Orang-orang tua jaga hidupmu baik-baik. Tunjukkan pada anak-anakmu teladan yang baik. Benar Bapak Ibu, benar, jangan main-main. Ketika anakmu sesat, maka keturunanmu di bawahnya sesat semuanya. Ya, orang dewasa menolak penyesalan di akhir perjalanannya. Coba tampilkan lagi. Ada satu quote dari Dr. Miles Monroe. Ketika tujuan tidak diketahui, penyalahgunaan tidak dapat dihindari. Kalau kita nggak tahu tujuan kita apa, pastilah penyalahgunaan dapat terjadi Bapak Ibu. Contoh, mic ini bagus Bapak Ibu. Ya, saya pulang saya pakai ulang sambal, bisa nggak nih? Bisa? Bisa. Tapi saya sudah menyalahgunakan tujuannya. Kalau pemilik merek ini, Hartwell, melihat saya di YouTube ngulek sambal pakai ini, dia bisa ajukan ke pengadilan. Kalau kamu tidak mengerti tujuan bapakmu, kamu siap-siap menyalahgunakan semua yang diberikan. Ada uang di tanganmu, kamu tidak tahu tujuannya apa, kamu pergunakan untuk kenikmatanmu. Ada posisi di kantor yang kamu tidak tahu tujuannya apa, kamu bisa menyalahgunakan tujuan. Saya bingung kemarin di Jember kok Ibu Bupati dapat 70 juta hasil pemakaman orang COVID, ya kan begitu. Ketika tujuan tidak diketahui, penyalahgunaan tidak dapat dihindari. Ketahui tujuanmu dalam rumah tanggamu, ketahui tujuanmu supaya kamu tidak menyalahgunakan semua yang Tuhan berikan padamu, termasuk anak-anak. 3. Immaturity membuka pintu kepada pemurtatan. Terakhir itu Bapak Ibu. Kalau kamu sudah menyesatkan, maka pemurtatan akan terjadi. Maka tadi Ibrani tadi temanya dikasih, hati-hati supaya tidak murtad. Demas adalah orang yang bersama-sama dengan Rasul Paulus. Alih-alih bisa diutus seperti Timotius, seperti Silas, Paulus katakan dalam suratnya kepada Timotius, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Bayangkan, murid daripada seorang rasul yang sangat dihormati meninggalkan Rasul Paulus. Karena apa? Murtad. Gak heran, ya.
Dan banyak orang akan menjadi murtad, itu kata Tuhan Yesus. Dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Waktu Tuhan bicara tentang benih, Bapak Ibu, dikatakan begini. Benih yang terjatuh di batu, Bapak Ibu, ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu bersegera murtad. Mereka hanya bertumbuh kelihatannya saja, seperti benih. Tapi ada batu yang besar di hatinya, di hidupnya, yang membuat firman itu tidak bisa bertumbuh dengan baik karena tidak berakar dengan baik. Ketika terjadi penindasan, coba lanjutin, maka orang itu meninggalkan Tuhan. Demas seperti itu. Ya, lanjut. Orang dewasa berpikir tentang generasi selanjutnya. Dan mereka memberikan diri menjadi teladan bagi generasi. Haleluya. Bapak Ibu, kita bersyukur punya bapak-bapak rohani yang luar biasa, memberikan teladan hidup mereka. Ya. Asaf katakan gini, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Dia menyatakan bahwa kami tidak akan berhenti mengajar. Karena apa? Generasi di bawah kami, supaya mereka belajar tentang kekuatan Allah, kemuliaan Allah, supaya generasi mereka selanjutnya mengajarkan hal yang sama kepada anak-anak mereka. Setiap bapak-bapak, ibu-ibu bertanggung jawab mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Dan kamu juga lah yang pertama-tama yang harus melakukannya, seperti yang firman Tuhan. Ya, coba lanjut. Sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Mari kita jelas ini ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Orang dewasa panca inderanya terlatih. Ya. Orang dewasa itu panca inderanya terlatih. Tadi kita sudah baca. Dia enggak dengan asumsi, dia cari kebenaran. Dia enggak begini-begini jalannya dengan Tuhan. Dia sudah mulai teguh, terlatih, enggak gampang kena hoax. Matanya sudah melihat dengan bagus, terlatih untuk membedakan. Perasaannya sudah terlatih untuk membedakan. Ya, pikirannya terlatih untuk membedakan. Membedakan apa itu? Yang baik dan yang jahat. Kata baik di sana itu saya artikan begini sesuai kamusnya. Dikatakan sesuatu yang indah namun tinggi nilainya, Bapak Ibu. Jadi kata baik itu bukan menguntungkan dirimu, tetapi yang punya nilai lebih tinggi. Ya, serta bernilai dan luhur serta baik secara moral. Itu kata baik. Jadi waktu Anda menilai sesuatu itu baik, wah ini ada uang nih. Ya toh, wah baik buat saya ini pasti sih. Tapi coba perhatikan, uang ini dari mana? Apa nilainya? Adakah punya nilai yang lebih tinggi, yang lebih mulia? Artinya seperti itu Bapak Ibu. Cara orang dewasa itu menilainya seperti itu. Jadi bukan, wah ini menguntungkan ini, langsung. Ya, terima kasih ya. Enggak gitu, itu kanak-kanak. Orang yang dewasa, dia mulai berpikir, nilainya tinggi, ini mulia tidak, ini patut tidak. Dengan cara itu kita bisa mengawasi seluruh hidup kita. Apa yang kita dengarkan, apa yang kita tonton, waktu-waktu yang kita punya. Kan ibu-ibu suka juga ya, kalau lagi ngobrol lebih ramai lupa jam, gitu. Atau udah malam aja, suami sama anak-anak belum makan, kan kira-kira gitu ya. Ini pembicaraan saya punya nilai mulia nggak?
Bapak-bapak juga begitu. Maka saya ajar Bapak Ibu yang di kantor, Bapak Ibu, jangan datang terlambat. Dan jangan bilang begini, orang lain juga gitu Pak. Enggak, dia orang lain. Kamu anak kerajaan, harus beda dong. Datang ibadah terlambat, jangan dong. Punya nilai yang tinggi. Katakan amin. Yes. Ya. Lanjut. Karena itu Bapak Ibu, apapun prosesnya, apapun situasi yang kamu alami, ya, kita semua akan melewati masa-masa sukar, masa sulit. Ya. Mari kita belajar keluar dari dapur api Anda dengan kemenangan. Keluar. Kalau Anda mengalami dapur api, penderitaan, keluar dari sana dalam kemenangan. Jangan menyerah. Jangan bilang, Tuhan engkau di mana? Tuhan engkau di mana? Keluar dari kandang singa Anda. Mengalami bahaya, keluar dari kandang singa. Dalam pembenaran, kebenaran. Bahwa kamu itu orang benar. Ya, Pak Muhammad Kece ini lagi dilihat ini. Dia keluar dengan dibenarkan kebenaran atau gimana? Ya, saya sendiri tidak begitu senang Bapak Ibu. Saya nggak suka ya orang-orang yang percaya kepada Yesus menjelekkan agama-agama lain itu. Saya nggak suka. Nggak gitu, nggak ada cara gitu yang dipakai oleh para rasul. Bicara aja tentang Kristus Yesus. Nggak usah jelek-jelekan. Ya sudah jelek, yang sudah mau apa? Bilang apa? Ya toh? Ya sudah begitu. Bicara tentang Yesus. Ya, keluar dari pencobaan besar yang Anda alami dalam kemuliaan. Kiranya kita tidak berhenti bertumbuh Bapak Ibu, tapi jadilah orang-orang matang. Amin. Jadilah orang-orang dewasa. Karena apa? Orang-orang yang tidak dewasa, mereka kehilangan banyak hal. Jadi jangan nikmati ketidakdewasaan Anda. Berubahlah menjadi matang secara rohani.